Perdagangan dan kontrak komersial semakin kompleks dan sering melibatkan pihak domestik dan internasional. Pengadilan negeri kadang memerlukan waktu lama sehingga pelaku usaha cenderung memilih mekanisme alternatif yang lebih cepat, privat dan bersifat final, yaitu arbitrase. Di Indonesia, arbitrase komersial diatur oleh undang-undang dan dijalankan oleh lembaga-lembaga institusional seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun, terdapat tantangan terhadap praktek keterkaitan aturan nasional dengan standar internasional dan masalah pelaksanaan putusan arbitrase yang membuat kajian terhadap tahapan dan efektivitas arbitrase dalam hukum dagang menjadi penting. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada arbiter atau majelis arbitrase yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak. Dasar hukum nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur ruang lingkup arbitrase, syarat keberlakuan perjanjian arbitrase dan hubungan antara putusan arbitrase dan peradilan negeri. Menurut undang-undang tersebut, arbitrase umumnya digunakan untuk sengketa di bidang perdagangan dan hak untuk menguasai para pihak. Lembaga arbitrase utama di Indonesia yaitu BANI adalah salah satu lembaga institusional terpenting dan menyediakan aturan, administrasi, dan sekretariat untuk arbitrase komersial di Indonesia. BANI memiliki peraturan prosedur yang mendetail rules dan banyak dipakai dalam sengketa dagang. Yang pertama, klausul arbitrase dalam kontrak. Para pihak harus memasukkan klausul arbitrase tertulis dalam kontrak. Yang kedua, pengajuan permohonan arbitrase, yang dimana pihak penggugat mengajukan permohonan arbitrase ke lembaga yang dipilih. Kemudian pembentukan majelis arbitrase. Pengajuan arbitrase dilakukan berdasarkan klausul arbitrase atau aturan lembaga, yaitu arbitrase harus independen dan menangani pernyataan tidak berpihak aturan BANI. Pengajuan permohonan arbitrase. Pihak penggugat mengajukan permohonan arbitrase ke lembaga yang dipilih. Kemudian tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan perkara berlangsung mirip persidangan. Yang terakhir, putusan arbitrase. Arbitrase mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat para pihak. Undang-Undang 30 Tahun 1999 mengakui kekuatan eksekutorial putusan arbitrase. Artinya putusan dapat didaftarkan untuk mendapatkan eksekusi seperti putusan pengadilan, kecuali ada alasan sah untuk menolak pelaksanaannya menurut undang-undang. Dan kasus yang sering terjadi di lapangan seperti contohnya Pertamina dan Karaha Bodas, yang dimana ada arbitrase internasional terkait klaim usaha panas bumi. Putusan arbitrase mendapat tantangan di peradilan negeri dan menimbulkan perdebatan mengenai pengakuan atau penolakan putusan arbitrase asing di Indonesia. Kasus ini sering dikutip sebagai contoh kompleksi interaksi antara putusan arbitrase internasional dan peradilan nasional. Kemudian sengketa proyek konstruksi, yang dimana sengketa kontraktual dan konstruksi sering menggunakan BANI sebagai forum. Studi-studi kasus proyek menunjukkan bahwa arbitrase menyediakan jalur lebih cepat untuk menyelesaikan klaim proyek, tetapi masih memerlukan perhatian pada bukti teknis dan klausul kontrak.